Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, mari bersama mengucap sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat, hati kita lembut dan jalan hidup kita dimudahkan. Sebelum kisah dimulai, izinkan aku mengajakmu bertanya pada diri sendiri selama beberapa detik. Pernahkah kita menilai orang hanya dari baju yang dipakainya? Pernahkah kita tertawa sebelum tahu luka di balik senyumnya? Mengapa kita perlu mendengar kisah ini? Karena di balik wajah lusuh dan tubuh yang lumpuh, terkadang Allah sedang menyembunyikan derajat yang tak terjangkau oleh mata. Tarik napas pelan, kuatkan hati, dan dengarkan baik-baik. Inilah bagian awal dari kisah Dika. Sore itu langit menutup diri di balik selimut awan. Tenda putih dengan rangka besi berkilat menjulang di halaman rumah besar bercorak batu krem. Pintu gerbang hitam menampakkan lambang bintang 3 di tengahnya. Di sepanjang jalan, karpet merah membentang dari gerbang menuju pelaminan yang dihiasi bunga mawar dan anggrek. Musik orkes mengalun pelan. Para undangan berbisik-bisik sambil menahan tawa yang tak sopan. Di ujung karpet merah, sebuah kursi roda butut menapaki lintasan perlahan. Catnya terkelupas, rodanya berderit, kusennya berkarat. Di atas kursi roda itu duduk seorang pria baju kusam, rambut acak-acakan, wajah letih yang berusaha tenang. Dialah Dika. Tangan kanannya memeluk buket mawar putih kecil yang terlihat kontras dengan bajunya yang pudar. Di pelaminan, Nadia berdiri dengan kebaya putih berpayet perak. Wajahnya cantik, matanya bergetar. Di sampingnya, berdiri ayahnya, Jenderal Rahmat. Sosok tinggi tegap dengan sorot mata penuh kuasa. Undangan berdiri memanjang seperti dinding hidup. Kamera ponsel terangkat, merekam setiap gerak langkah kursi roda yang mendekat. Bisik-bisik menyambar seperti angin menyelinap. Putri Jenderal menikah dengan pengemis. Ya Allah! Lihat baju suaminya. Kotor. Kursi rodanya saja seperti barang rongsok. Malu benar. Dika menunduk. Ia tahu, hari itu ia sedang melintasi jembatan terpanjang dalam hidupnya. Setiap derit roda seolah menghitung ulang harga diri yang siap ditukar dengan kesetiaan. Ia menatap Nadia, dan saat pandang mereka bertaut, waktu seolah tenang. Juru nikah bersuara pelan memulai rangkaian. Namun sebelum doa dan ijab kabul ditutup tuntas, Jenderal Rahmat mengangkat tangan. Musik berhenti. Bisik-bisik berubah menjadi senyap yang tajam. Tunggu, ucapnya datar namun menekan. Sebelum acara ini berakhir, aku ingin semua orang melihat dengan jelas. Ini menantuku. Lihat baik-baik. Ia melangkah turun satu anak tangga, mendekati kursi roda Dika. Matanya menyapu tamu undangan seperti sorotan lampu yang membutakan. Kau lihat, Nadia, ini pilihanmu. Seorang pria yang tidak bisa berjalan, baju lusuh, tangan gemetar, entah dari mana asalnya. Kau yakin mau menyerahkan masa depanmu kepada orang seperti ini? Nadia menahan air mata. Papa, aku tidak buta. Aku memilih dengan hati. Dika orang baik. Jenderal Rahmat tertawa pendek, bukan tawa gembira, melainkan tawa yang menempeleng udara. Orang baik. Dunia ini tidak hanya butuh kata baik, Nadia. Dunia butuh kepastian. Harga diri keluarga. Nama besar. Seorang undangan, dengan berani namun licik, menimpali sambil menutup mulutnya separuh. Jenderal, kami ikut merasa heran. Bagaimana mungkin bidadari dipasangkan dengan, maaf, seorang gembel. Tawa berderai, kecil tapi tajam. Dika mengangkat wajah. Suaranya lirih, namun ada sesuatu yang berat di baliknya. Pak, saya datang bukan untuk memalukan siapapun. Saya datang untuk menepati janji saya kepada Nadia. Saya mungkin tidak punya banyak, saya mungkin tidak bisa berjalan, tapi saya berjanji menjaga martabatnya dengan segenap hidup saya. Menjaga, Jenderal Rahmat mendengus. Dengan apa kau menjaga? Hah? Dengan kursi roda yang nyaris patah. Nadia melangkah turun dan berdiri di samping Dika. Ia memegang gagang kursi roda itu. Jemarinya gemetar. Papa, aku mohon, hentikan kata-kata yang melukai.
Aku sudah dewasa. Aku tahu konsekuensi pilihanku. Jenderal Rahmat menatap Nadia lama sekali. Sorot matanya berusaha menundukkan. Namun di sana ada tembok tak terlihat yang dibangun oleh tekad anaknya. Ia menoleh ke tamu undangan. Baik. Kalau begitu, ingatlah hari ini. Hari ketika Putri Jenderal memilih seorang pria lumpuh yang tidak jelas siapa dirinya. Acara berjalan kembali, tetapi suasananya berubah. Senyum-senyum sinis mengambang seperti kabut. Dika melafalkan janji dengan suara yang sesekali patah. Nadia menyambutnya dengan mata basah yang bersinar. Pada detik-detik itu, sebagian orang menahan tawa, sebagian lagi berbisik gemas, sebagian mengambil gambar untuk bahan gosip di malam hari. Usai prosesi singkat, Dika mencoba menatap satu persatu wajah di sekelilingnya. Ia tidak meminta belas kasihan. Ia hanya ingin dicatat sebagai seseorang yang memilih untuk setia, meski seluruh panggung menertawakan. Di kepalanya, doa kecil tersusun pelan. Ya Allah, kuatkan aku. Seorang perempuan paruh-baya yang tampak sebagai kerabat jauh mendekat dengan senyum menawan yang palsu. Selamat, Nak Dika. Semoga kuat ya menjalani hidup baru. Nadia ini anak manja. Perlu biaya, perlu gaya. Hahaha. Maaf, bukan menghina, loh. Tawa kecil itu memercik seperti minyak panas. Dika mengangguk. Terima kasih, Bu. Nadia merapatkan genggaman di gagang kursi roda. Ka, aku ada di sini. Aku tahu, jawab Dika pelan. Dan itu cukup. Di pangkal pelaminan, fotografer memanggil. Ayo foto keluarga. Jenderal Rahmat berdiri di sisi kanan Nadia. Tubuhnya tegap, dagu terangkat. Saat fotografer menghitung, ia mendekatkan bibirnya ke telinga Nadia dan berbisik yang terdengar oleh Dika. Ini belum selesai. Aku akan buktikan bahwa pria itu tidak layak mendampingimu. Lampu kilat menyambar. Pada foto itu, semua terlihat rapi. Namun di balik kilat cahaya, ada bara kecil yang menyala. Malam datang seperti tirai beludru. Usai pesta, halaman kembali sepi. Dika dan Nadia duduk di kursi teras. Lampu kuning meredup di atas kepala. Suara jangkrik menyusun irama yang menenangkan. Maafkan aku, kata Nadia lirih. Papa tidak seharusnya seperti itu. Dika menatap jauh ke ujung taman. Tempat air mancur memantulkan sinar lampu seperti serpih perak. Tidak apa. Orang boleh menilai apa saja. Kita hanya perlu melangkah lurus. Ka, suara Nadia serak. Apa kau tidak marah? Aku manusia. Nadia. Aku juga bisa marah. Tapi di dalam marah ada api. Dan api akan membakar rumah kita sendiri. Lebih baik kusimpan saja. Biar Allah yang memadamkannya dengan caranya. Angin malam lewat membawa aroma tanah basah. Di kejauhan, deru mobil keluar masuk kompleks menghilang di balik pagar besar. Nadia bersandar di bahu Dika yang kurus. Hening memanjang, namun tidak sunyi. Hening yang menyimpan tekad untuk bertahan. Keesokan harinya, kabar tentang pesta itu mengalir deras di layar ponsel. Judul-judul sengaja dipilih untuk memantik cemooh. Foto Dika di kursi roda diberi filter yang menonjolkan kerusakan cat. Potongan video saat tawa tamu undangan memecah udara diulang-ulang. Seolah itulah pesan utama dari pernikahan yang baru saja terjadi. Di ruang keluarga, Jenderal Rahmat menatap layar televisi. Ia mematikan suara, tetapi tidak mematikan amarah. Aku tidak akan membiarkan namaku turun hanya karena keputusan gegabah, gumamnya. Ia meraih telepon, menekan nomor yang tersimpan dengan nama singkat. Cari semua tentang pria itu. Semua. Aku ingin tahu dari mana dia, siapa keluarganya, apa pekerjaannya. Jangan tinggalkan satu pun celah. Sementara itu, Dika duduk di kamar sederhana yang telah disiapkan Nadia. Dindingnya putih bersih, ranjang kayu, meja kecil dengan vas berisi 3 mawar putih. Senyum Dika mengembang ketika melihatnya. Ia mengusap kelopak yang dingin. Kau tetap cantik meski berdiri di tempat asing. Nadia masuk membawa secangkir teh hangat. Aku beli teh kesukaanmu. Wangi melati.
Terima kasih. Dika mengucap pelan, menghirup aromanya. Hidup ini akan berat, Nadia. Berat itu biasa, Ka. Yang penting kita berjalan bareng, jawab Nadia, duduk di kursi dekat jendela. Dika menatap bayangan mereka di kaca jendela. Di luar, langit masih menyisakan abu-abu senja. Ada hal yang belum kuceritakan, ucap Dika. Suaranya tertahan. Nadia menoleh cepat. Tentang apa? Kelak, akan tiba waktunya. Bukan karena aku ingin menyembunyikan, tapi karena aku ingin kau melihatnya sendiri ketika Allah membukakan pintu. Aku tidak ingin kata-kataku terdengar seperti pembelaan. Nadia mengangguk pelan, meski dadanya berdebar oleh firasat yang tidak ia mengerti. Baik, aku percaya. Di ruang kerja, Jenderal Rahmat menerima laporan pertama dari orang kepercayaannya. Tidak banyak yang bisa kami temukan, Jenderal. Identitasnya samar. Catatan kesehatan ada setelah sebuah insiden yang membuatnya lumpuh. Tapi sebelum itu, ada jeda panjang. Seperti seseorang menutup rapat pintu masa lalu. Teruskan, jawab Jenderal Rahmat. Kukatakan tidak boleh ada celah. Malam kedua setelah pesta, pintu gerbang rumah besar itu berderit dibuka dari dalam. Seorang tamu tak diundang datang dengan mobil hitam panjang. Pria berambut perak turun dengan langkah tenang, membawa map tebal bersampul kulit. Penjaga rumah menatap ragu, namun pria itu menatap balik dengan tata percaya diri yang membuat orang sulit menolak. Aku ingin bertemu Dika, katanya singkat. Penjaga kebingungan. Atas urusan apa? Urusan keluarga dan urusan negara, jawabnya tanpa menambah nada. Penjaga menelan ludah, lalu menghubungi dalam. Beberapa menit kemudian, pria berambut perak itu sudah berdiri di ruang tamu. Nadia memandang tamu misterius ini sambil menahan tanya. Dika duduk diam di kursi rodanya. Mata mereka bertemu, dan pada pertemuan itu, waktu bergetar halus seperti senar kecapi yang disentuh pelan. Pria itu menunduk hormat. Tuan muda, ucapnya hampir berbisik. Akhirnya kami menemukanmu. Udara di ruangan tiba-tiba terasa dingin. Nadia menggenggam lengan kursi roda, sementara jauh di koridor, langkah sepatu Jenderal Rahmat mendekat dengan tempo yang mantap. Di dinding, jam antik berdetak, memotong hening 1 detik sekali, seakan menghitung mundur menuju sesuatu yang tak mungkin ditahan lagi. Dan pada detik itulah, bayangan yang selama ini disembunyikan mulai bergerak di balik tirai. Tidak ada yang siap mendengar nama yang akan disebut. Tidak ada yang siap melihat dokumen yang akan dibuka. Namun pintu menuju masa lalu telah terkuak seujung kuku, cukup untuk membuat semua rasa penasaran menegang seperti busur. Di bibir Dika muncul senyum yang tidak bisa dibaca. Ia menatap Nadia, lalu kembali menatap pria berambut perak itu. Silakan duduk, katanya pelan. Kita mulai dari halaman pertama. Langit malam di rumah besar itu terasa berat. Angin yang masuk dari jendela membawa aroma hujan yang belum turun. Di ruang tamu, hanya lampu gantung di atas kepala yang menyala, menebarkan cahaya kuning lembut yang bergetar di antara wajah 3 orang. Dika, Nadia, dan pria berambut perak yang datang tanpa undangan. Jenderal Rahmat berdiri di ambang pintu dengan kedua tangan bersilang di dada. Tatapannya penuh curiga, namun juga penasaran. Siapa kau? Datang-datang membawa panggilan aneh begitu, katanya dengan nada tegas. Pria itu menunduk sopan. Nama saya Arman, Jenderal. Saya Direktur Keuangan di PT Nusantara Energi Raya. Nada ruangan berubah. Nadia menatap Dika cepat, sementara Jenderal Rahmat mengerutkan dahi. Perusahaan itu, katanya datar, adalah perusahaan energi terbesar di negeri ini. Apa urusannya dengan seorang seperti Dika? Pak Arman menatap Dika lama, seolah sedang memastikan sesuatu. Maaf, Jenderal, tapi pria yang duduk di depan Anda ini bukan sembarang orang. Ia adalah Dika Pratama, putra tunggal mendiang Bapak Surya Pratama, pendiri perusahaan kami. Kami mencarinya selama 4 tahun sejak kecelakaan proyek di Kalimantan Timur. Semua terdiam. Bahkan suara detik jam terasa keras. Nadia menutup mulutnya. Matanya membesar menatap suaminya.
"Ka, apa yang dia maksud?" Suaranya nyaris berbisik. Dika menunduk, lalu menarik napas panjang. "Aku memang Dika Pratama. Tapi setelah kecelakaan itu, aku memilih menghilang. Aku kehilangan segalanya. Nadia, keluargaku meninggal, tubuhku lumpuh, dan dunia yang dulu kuanggap milikku berubah jadi asing." Jenderal Rahmat menatapnya dengan mata membulat tak percaya. "Jadi, selama ini kau pura-pura jadi gembel?" "Tidak, Pak," jawab Dika pelan. "Aku memang hidup di jalanan. Tapi bukan karena aku ingin bersembunyi dari dunia. Aku hanya ingin mencari arti hidup setelah kehilangan semuanya. Aku ingin tahu, apa artinya manusia tanpa pangkat dan harta." Pak Arman membuka map di tangannya, mengeluarkan lembar dokumen dan foto lama. Di foto itu, terlihat Dika berdiri tegak dengan jas biru muda, tersenyum di depan gedung bertuliskan Nusantara Energi Raya. "Ini foto beliau sebelum kecelakaan," ujar Pak Arman. "Setelah itu, ledakan besar menghancurkan proyek tambang. Semua mengira beliau tewas. Tapi ternyata, Allah masih menyelamatkannya." Jenderal Rahmat terduduk perlahan. Wajahnya yang keras kehilangan arah. "Jadi, menantuku ini..." Pak Arman menunduk. "Dialah pewaris sah seluruh aset perusahaan, Jenderal. Kami sudah memastikan dengan dokumen dan hasil uji DNA." Nadia menatap suaminya. Air matanya mulai jatuh. "Ka, kenapa kau tidak bilang dari awal?" Dika menatap istrinya lembut. "Aku tidak ingin kau memilih karena harta. Aku ingin kau memilih karena hati." Nadia menutup wajahnya dengan tangan. Tubuhnya bergetar antara haru dan sesal. "Allah, aku tidak tahu harus berkata apa." Dika mengangkat tangannya perlahan, menyentuh jemari Nadia. "Kau sudah berkata cukup dengan tetap di sisiku waktu semua orang menjauh." Jenderal Rahmat berdiri, melangkah mendekat ke kursi roda Dika. Wajahnya yang dulu dipenuhi kebanggaan kini penuh rasa malu. Ia menunduk, lalu berlutut di depan menantunya. "Dika, maafkan saya. Saya telah menghina orang yang jauh lebih mulia dari saya. Saya sudah menertawakan ujian Allah tanpa tahu rahasianya." Dika menatap ayah mertuanya dengan lembut. "Tidak ada yang perlu diminta maafkan, Pak. Saya pun dulu pernah sombong sebelum Allah merendahkan saya. Mungkin ini cara Allah menundukkan hati kita agar tahu arti rendah hati." Air mata Nadia mengalir deras. Ia memeluk Dika dari samping kursi roda. Suaranya gemetar. "Aku bangga padamu, Ka. Tidak karena harta, tapi karena kau tetap jadi manusia yang tidak berubah meski dunia pernah menghancurkanmu." Pak Arman menunduk haru. "Kami semua menunggu keputusanmu, Tuan Muda. Dewan Direksi sudah setuju menyerahkan kembali seluruh hak kepemilikan perusahaan. Tapi jika kau menolak, kami akan tetap menghormati." Dika terdiam lama. Tatapannya jatuh ke jendela. Tempat lampu kota memantul di kaca. "Aku tidak akan mengambilnya sendiri," katanya akhirnya. "Aku akan gunakan harta itu untuk mereka yang selama ini hidup di bawah. Aku tahu rasanya jadi tidak punya apa-apa. Aku tidak ingin ada orang lain yang merasa serendah itu lagi." Suasana di ruangan itu berubah hangat. Nadia menggenggam tangan suaminya erat, seolah tak ingin melepaskan. Jenderal Rahmat menghela napas panjang. Wajahnya seperti baru saja menelan kenyataan paling pahit sekaligus paling berharga. Di luar rumah, hujan akhirnya turun pelan. Setetes demi setetes membasuh halaman besar yang dulu menjadi saksi penghinaan. Kali ini, air hujan membawa kesejukan, bukan kesedihan. Beberapa hari kemudian, berita besar mengguncang negeri. Pria lumpuh di pelaminan ternyata pewaris PT Nusantara Energi Raya. Kisah nyata, gembel yang mengguncang dunia pejabat. Media sibuk menulis, publik ramai memuji, dan para tamu yang dulu menertawakan kini menunduk malu. Namun bagi Dika, semua itu hanyalah angin lalu. Ia tidak membalas, tidak mengumbar. Ia hanya ingin hidup tenang bersama istrinya, menjaga cinta yang lahir dari kesabaran, bukan dari kemewahan. Malam itu, di teras rumah, Dika dan Nadia duduk berdampingan.
Lampu taman berpendar lembut. Daun basah berkilau oleh sisa hujan. "Ka," bisik Nadia. "Hidup ini benar-benar aneh ya. Hari ini kita dihina, besok dipuji." Dika tersenyum. "Itu sebabnya kita tidak boleh menaruh hati pada dunia. Karena dunia ini seperti bayangan. Nadia, kalau kita kejar, ia menjauh. Tapi kalau kita berjalan lurus karena Allah, bayangan itu akan mengikuti." Nadia menyandarkan kepala di bahu suaminya. "Aku bersyukur Allah menuntunku lewat cinta yang tidak biasa." Dika menatap langit yang perlahan cerah, lalu berbisik pelan. "Dan aku bersyukur Allah memberiku kesempatan jatuh, agar aku tahu caranya berdiri." Hening. Tapi hening yang damai. Dan di langit, bulan memantulkan cahaya lembut ke halaman rumah yang kini bukan lagi tempat penghinaan, melainkan tempat dua hati yang disatukan oleh takdir yang lebih indah dari segala rencana manusia. Pagi di rumah besar itu terasa berbeda. Udara hangat, sinar matahari menembus jendela kaca besar, memantul di marmer putih yang kini terasa lebih tenang. Tidak ada lagi langkah sepatu yang menghentak dengan amarah. Tidak ada suara bentakan, tidak ada cibiran. Yang tersisa hanya kesunyian yang lembut, seperti doa yang akhirnya menemukan tempat untuk beristirahat. Dika duduk di kursi rodanya di taman belakang. Angin membawa aroma tanah yang baru disiram. Di pangkuannya terbuka sebuah buku kecil lusuh, buku catatan yang menemaninya selama hidup di jalanan. Di dalamnya, tertulis potongan-potongan doa yang dulu ia tulis di malam-malam dingin tanpa atap. Nadia datang membawa 2 cangkir kopi hitam. "Kau masih menulis doa itu lagi?" tanyanya lembut. Dika menatap tulisan di halamannya. "Aku tidak menulis doa baru. Aku hanya membaca yang lama. Dulu aku menulis, 'Ya Allah, jika aku masih pantas hidup, tunjukkan untuk apa Engkau biarkan aku bertahan.' Dan kini aku tahu jawabannya." Nadia duduk di kursi taman di sebelahnya. "Jawabannya aku, Ka." Dika tersenyum kecil. "Kau bagian dari jawabannya. Tapi yang lebih besar dari itu adalah, Allah ingin aku belajar bagaimana rasanya menjadi kecil. Karena hanya setelah menjadi kecil, aku bisa mengerti arti besar." Suasana hening beberapa saat, hingga langkah kaki seseorang terdengar di belakang mereka. "Permisi, Tuan Dika." Itu suara Jenderal Rahmat. Kali ini suaranya tidak lagi menekan, tidak lagi keras. Ia membawa nampan berisi sarapan dan meletakkannya di meja taman. "Saya buatkan sarapan sendiri pagi ini. Maaf kalau rasanya tidak seperti buatan Nadia." Dika memandang mertuanya dengan lembut. "Terima kasih, Pak. Kehangatan niat itu lebih berharga dari rasa." Jenderal Rahmat duduk, menunduk pelan. "Sejak malam itu, saya tidak bisa tidur, Dika. Setiap kali saya menutup mata, saya melihat wajahmu di pelaminan. Saya dengar lagi tawa orang-orang, dan saya ingat kata-kata saya sendiri. Semua seperti cambuk di dada." Dika menatap lurus ke arah taman, ke bunga-bunga yang baru mekar. "Pak, kadang Allah tidak langsung membalas hinaan dengan murka. Kadang Ia biarkan kita melihat akibatnya di hati sendiri, agar kita tahu rasa sesal lebih dalam dari rasa malu." Jenderal Rahmat mengangguk perlahan. "Kau benar. Aku malu pada Allah, bukan hanya padamu." Ia menatap Dika. Suaranya bergetar. "Kalau waktu bisa diulang, aku ingin mengganti semua tawa itu dengan doa. Tapi waktu tidak bisa diulang, hanya bisa ditebus." Dika tersenyum samar. "Waktu memang tidak bisa diulang, tapi hati bisa disembuhkan." Beberapa hari kemudian, Dika menerima undangan dari Dewan Direksi untuk menghadiri rapat besar di kantor pusat PT Nusantara Energi Raya. Ia datang dengan pakaian sederhana, tetap dengan kursi rodanya. Nadia mendampinginya dengan tatapan penuh bangga. Di gedung tinggi berlapis kaca biru itu, semua karyawan berdiri memberi hormat saat Dika masuk. Beberapa di antara mereka menunduk. Ada yang menitikkan air mata. Pak Arman memimpin Dika menuju ruang rapat utama. Di dinding, terpampang potret besar mendiang ayahnya, Surya Pratama, dengan senyum bijak yang menenangkan. Pak Arman membuka rapat dengan suara tegas. "Hari ini,
Kita menyambut kembali pemilik sah dari perusahaan ini. Seorang pria yang pernah kehilangan segalanya, tapi tidak kehilangan hatinya. Tepuk tangan bergema. Dika menunduk, lalu berbicara pelan tapi mantap. Saya tidak kembali untuk duduk di singgasana, tapi untuk memperbaiki arah. Perusahaan ini tidak boleh hanya bicara tentang keuntungan, tapi tentang kebermanfaatan. Karena dulu saya miskin, dan saya tahu bagaimana rasanya berharap pada belas kasih orang lain. Para direksi menatapnya kagum. Beberapa mencatat setiap kata yang keluar dari mulut pria di kursi roda itu. Saya ingin sebagian besar laba perusahaan digunakan untuk pendidikan dan lapangan kerja bagi masyarakat kecil, lanjut Dika. Karena di antara mereka, mungkin ada dika-dika lain yang sedang menunggu keajaiban dari Allah. Setelah rapat, Dika duduk di balkon lantai atas gedung, memandang kota yang ramai. Nadia menghampiri dan berdiri di belakangnya. Kau tidak mengambil sedikit pun uang itu untuk dirimu sendiri, katanya lembut. Dika menatap jauh. Aku sudah terlalu lama hidup tanpa apa-apa. Nadia, sekarang, yang paling kusyukuri bukan harta, tapi kesempatan untuk berbuat baik. Karena kalau Allah memberi harta lagi, berarti Ia ingin aku menggunakannya untuk sesuatu yang lebih besar dari diriku. Malam harinya, Jenderal Rahmat datang ke rumah Dika dengan membawa sebuah kotak kecil. Di dalamnya, ada foto mereka bertiga di pelaminan, yang dulu diambil oleh fotografer pernikahan. Tapi kali ini, foto itu sudah dibingkai ulang dengan ukiran kayu bertuliskan kalimat, kemuliaan bukan dari pakaian, tapi dari keteguhan hati. Saya ingin foto ini tergantung di rumah saya, kata Jenderal Rahmat. Sebagai pengingat, bahwa saya pernah menertawakan malaikat yang menyamar jadi manusia. Dika menatapnya, senyum hangat di wajahnya. Terima kasih, Pak. Kadang Allah menutup mata kita agar hati bisa melihat lebih jauh. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Tak ada lagi jarak, tak ada lagi gengsi. Jenderal Rahmat sering mengantar Dika ke rumah sakit untuk terapi. Kadang mereka bercanda di taman, membicarakan masa lalu dengan tawa yang jujur. Dunia seolah memutar ulang kisah yang dulu kelam menjadi pelajaran yang indah. Beberapa bulan kemudian, di hari Jumat, Dika keluar dari rumah dengan kursi rodanya. Ia pergi ke masjid terdekat, duduk di barisan depan. Saat khotbah dimulai, khatib membaca ayat yang membuat dadanya bergetar. Sesungguhnya Allah meninggikan derajat siapa yang Ia kehendaki, dan merendahkan siapa yang Ia kehendaki. Air mata Dika jatuh perlahan. Ia tersenyum. Ia tahu, semua rasa sakit dulu bukan untuk menghancurkannya, tapi untuk mengajarkannya cara bersujud dengan lebih dalam. Dan di luar masjid, Nadia menunggunya dengan sabar. Ia menatap langit biru yang bersih, lalu berbisik pelan. Ya Allah, aku bersyukur Engkau pertemukan aku dengan suami yang hatinya lebih indah dari dunia yang kumiliki. Dika menatap langit yang sama, dan di dadanya, ada kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh kekayaan manapun. Hari itu bukan akhir, tapi awal dari perjalanan baru, perjalanan dua jiwa yang pernah dihina di dunia, tapi dimuliakan oleh takdir Allah yang maha membolak-balikkan keadaan. Pagi itu, udara terasa lembut dan bersih. Matahari muncul perlahan di balik atap rumah besar yang kini jauh lebih hidup daripada hari pernikahan mereka dulu. Burung-burung berkicau di dahan jambu di halaman belakang, dan suara gemericik air dari kolam kecil menambah suasana damai. Dika duduk di kursi rodanya di teras, memandang langit dengan wajah tenang. Di tangannya, ia memegang surat dari rumah sakit, hasil terapi terakhirnya. Nadia keluar membawa sarapan sambil tersenyum hangat. "Ka, ini sarapanmu. Kau kelihatan tenang sekali pagi ini," ucapnya sambil meletakkan nampan di meja. Dika menatapnya dengan mata yang teduh. "Nadia, aku ingin kau tahu sesuatu." "Apa itu?" tanya Nadia, menatap penasaran. "Hari ini, dokter bilang aku mungkin bisa belajar berjalan lagi. Mereka bilang peluangnya kecil, tapi aku mau mencoba. Aku tidak ingin menyerah sebelum Allah memutuskan hasil akhirnya." Nadia menutup mulutnya. Air mata langsung menetes. "Serius? Ka, kau mau belajar jalan lagi?" "Ya,
Jawab Dika dengan senyum kecil. Bukan karena aku malu dengan kursi roda ini. Tapi karena aku ingin menunaikan janjiku padamu dulu, untuk berjalan di sampingmu. Bukan di bawah tatapan kasihan orang, tapi sebagai suami yang berdiri sejajar. Hari-hari berikutnya menjadi lembaran baru bagi mereka. Dika menjalani terapi dengan semangat yang luar biasa. Tangannya menggenggam alat bantu jalan. Tubuhnya gemetar setiap kali mencoba berdiri. Keringat menetes di wajahnya. Tapi di setiap langkah kecil yang ia ambil, ada doa yang mengiringi. Ya Allah, bisiknya pelan di setiap percobaan. Aku tidak meminta keajaiban. Aku hanya ingin menjadi hamba yang tidak menyerah. Nadia selalu mendampinginya, menggenggam tangan suaminya, menahan air mata setiap kali ia jatuh. "Ka, cukup dulu, istirahatlah," katanya dengan lembut. Dika menggeleng. "Selama napas masih ada, aku harus berjuang." Di hari ke-30 terapi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Di ruangan fisioterapi itu, Dika berdiri tanpa bantuan alat, meski hanya beberapa detik. Semua orang terdiam. Nadia menutup mulutnya sambil menangis bahagia. Dika mengangkat wajahnya ke atas. Matanya basah. Allah, Engkau tidak pernah meninggalkan hamba yang percaya. Kabar tentang kesembuhan Dika menyebar dengan cepat. Media kembali memberitakan kisahnya. Kali ini dengan nada hormat, bukan ejekan. Dika Pratama, pria yang dulu dihina di pelaminan, kini berdiri di atas kakinya sendiri. Dari jalanan ke puncak, dari kursi roda ke langkah penuh iman. Namun Dika tidak peduli dengan semua itu. Ia hanya ingin hidup sederhana, bersama Nadia dan orang-orang yang ia cintai. Suatu malam, setelah semua tenang, Dika memanggil Nadia ke taman belakang. Di sana, ia sudah menyiapkan 2 kursi, lampu taman kecil, dan bunga melati di atas meja. Nadia heran. "Ada apa ini, Kak?" Dika tersenyum. "Aku ingin mengulang janji pernikahan kita. Tapi kali ini bukan di bawah sorotan lampu dan tawa orang. Hanya ada kita berdua, dan Allah yang mendengar." Nadia menatapnya penuh haru. Dika perlahan berdiri, dengan kaki yang masih sedikit goyah. Ia memegang tangan Nadia erat, lalu berkata pelan namun penuh makna. "Dulu, aku tidak bisa berdiri di sampingmu saat kau menerima hinaan dari dunia. Tapi hari ini, aku berdiri di hadapanmu dengan kaki yang Allah kuatkan, untuk menepati janjiku. Aku akan menjagamu, sampai Allah memanggilku." Nadia menangis. Suaranya bergetar. "Ka, kau tidak tahu betapa aku bersyukur menjadi istrimu. Aku tidak peduli siapa kau dulu. Aku hanya tahu, Allah memilihku untuk menemanimu." Malam itu, langit begitu indah. Bulan penuh menggantung tinggi, memantulkan sinar lembut ke wajah mereka berdua. Dika menatap ke atas dan berkata dengan lirih, "Terima kasih, ya Allah. Dulu kau beri aku luka agar aku belajar sabar. Kini kau beri aku cinta agar aku belajar syukur." Hari-hari mereka setelah itu berjalan damai. Dika memimpin perusahaan dengan bijak. Nadia mengelola yayasan sosial untuk anak-anak yatim dan para difabel. Rumah besar mereka kini terbuka untuk siapapun yang butuh bantuan. Tak ada lagi pagar tinggi yang memisahkan kaya dan miskin, karena bagi Dika, semua manusia setara di hadapan Allah. Suatu siang, Jenderal Rahmat datang membawa bingkisan kecil. Ia meletakkannya di meja dan berkata dengan suara lembut, "Dika, ini bukan hadiah. Ini pengingat. Di dalamnya ada potongan dasi yang dulu kupakai saat menertawakanmu. Aku ingin kau simpan, supaya aku tidak lupa betapa bodohnya manusia ketika menilai hanya dari penampilan." Dika menatapnya penuh hormat. "Pak, saya akan simpan, tapi bukan untuk mengingat luka. Saya akan simpan untuk mengingat perubahan." Jenderal Rahmat menatap menantunya lama. "Kau benar-benar mengubah hidupku, Dika. Sekarang aku tahu, pangkat dan jabatan hanyalah jasad, tapi hati yang ikhlas itulah yang memberi hidup arti." Sore itu, saat matahari tenggelam, Dika kembali ke taman. Ia duduk di kursi rodanya, meski kini sudah mampu berjalan, karena baginya kursi itu adalah saksi perjuangan.
Ia menatap langit jingga, tersenyum, dan berbisik pelan. Ya Allah, terima kasih. Dulu aku lumpuh karena kehilangan dunia. Kini aku berdiri karena menemukan MU. Angin berhembus lembut membawa harum bunga melati, dan di langit barat, cahaya senja memantulkan warna keemasan, seolah Allah sedang menutup kisah itu dengan rahmat yang luas. Dan di antara ketenangan itu, satu hal yang pasti, tidak ada yang hina di mata Allah, kecuali orang yang menghina. Waktu berjalan tanpa suara. Hari demi hari berganti, dan rumah besar itu kini menjadi tempat di mana banyak orang datang bukan untuk mengagumi kemewahan, tapi untuk mencari ketenangan. Di sana, Dika dan Nadia membuka pintu bagi siapapun yang butuh bantuan, dari anak jalanan, yatim piatu, hingga para difabel yang ingin belajar bekerja. Setiap pagi, halaman rumah itu selalu ramai. Anak-anak tertawa sambil belajar menulis, para ibu memasak bersama di dapur umum, dan di sudut taman, Dika sering terlihat duduk di kursi rodanya sambil mengajari anak kecil membaca. Kursi roda itu, yang dulu menjadi simbol kelemahannya, kini menjadi singgasana yang penuh makna. Suatu pagi, seorang anak kecil mendekat dengan wajah polos. Om Dika, apa Om gak capek duduk terus di kursi itu? Dika tersenyum, matanya lembut. Capek, tapi bukan karena kursinya. Karena hidup memang butuh istirahat di tengah perjuangan. Tapi jangan pernah berhenti belajar berjalan, ya? Anak itu mengangguk polos. Aku mau bisa kayak Om, walau susah tapi nggak nyerah. Dika mengusap kepala anak itu. Itu baru namanya kuat. Sementara itu, Nadia sibuk di ruang belakang, menyiapkan bantuan untuk panti-panti asuhan. Ia tampak bahagia. Rambutnya yang disanggul rapi berkilau terkena cahaya matahari yang masuk dari jendela. Saat ia keluar, Dika menatapnya dengan senyum tenang. Kau tahu, Nadia, katanya lembut. Aku baru sadar, cinta itu bukan tentang kata-kata indah, tapi tentang kesabaran dalam luka. Nadia mendekat, duduk di sampingnya. Dan luka yang sabar selalu berakhir jadi keajaiban. K.A. Hari itu, mereka mendapat kabar bahwa Jenderal Rahmat jatuh sakit. Nadia segera mengantar Dika ke rumah sakit. Di ruang VIP, Jenderal Rahmat terbaring dengan selang infus di tangannya. Wajahnya pucat, namun ketika melihat Dika datang, ia tersenyum lemah. Dika, suaranya serak. Aku senang kau datang. Dika mendekat dengan kursi rodanya, menatap pria yang dulu pernah menghinanya. Pak, jangan banyak bicara dulu. Istirahat saja. Jenderal Rahmat menggeleng pelan. Tidak, Nak. Aku harus bicara sebelum Allah menjemputku. Aku ingin minta maaf, bukan karena aku sakit, tapi karena aku takut tidak sempat mengucapkannya lagi. Air mata Nadia mengalir. Ia memegang tangan ayahnya erat. Papa, jangan bicara begitu. Namun Jenderal Rahmat terus melanjutkan dengan suara bergetar. Dulu aku menertawakanmu, Dika. Aku merasa tinggi, tapi ternyata Allah menunjukkan bahwa aku tak lebih dari debu yang bisa diterbangkan kapan saja. Dika menunduk, lalu menggenggam tangan mertuanya. Pak, saya sudah memaafkan sejak lama. Semua yang terjadi adalah bagian dari jalan Allah. Tidak ada yang kebetulan. Terima kasih, Nak. Bisik Jenderal Rahmat. Kau bukan hanya menantuku, tapi juga guru hidupku. Kau mengajarkanku arti rendah hati yang tidak pernah aku pelajari selama puluhan tahun menjadi jenderal. Hening menyelimuti ruangan. Monitor detak jantung berbunyi pelan, menandai waktu yang berjalan lambat. Dika menatap mertuanya dengan mata berkaca-kaca, lalu berbisik lirih. Ya Allah, jika engkau mencintainya, angkatlah segala dosanya sebagaimana kau ampuni aku di hari aku terjatuh. Hari itu menjadi hari terakhir Jenderal Rahmat membuka matanya. Ia pergi dengan senyum damai, sementara tangan Dika masih menggenggam tangannya erat. Di pemakaman, Dika duduk diam di kursinya, menatap tanah merah yang baru tertimbun. Nadia bersimpuh di sampingnya, menangis dalam diam. Dika berkata pelan, kita semua akan tiba di hari seperti ini, Nadia. Tapi yang paling penting bukan kapan kita pergi, tapi apa yang kita tinggalkan di hati orang lain.
Nadia menatap suaminya dengan mata bengkak. Papa pasti bahagia melihat kita rukun seperti ini. Aku yakin, jawab Dika. Karena Allah tidak menciptakan pertemuan tanpa tujuan. Bahkan hinaan dulu pun kini jadi jalan menuju pengampunan. Minggu-minggu berikutnya, rumah mereka kembali hidup. Namun kali ini, tanpa bayangan kebencian. Semua yang pernah menertawakan Dika kini datang meminta maaf. Mereka yang dulu memalingkan muka kini datang membawa doa. Di antara mereka, ada seorang wartawan muda yang datang untuk meminta izin menulis kisah hidup Dika. Tuan Dika, katanya dengan sopan, saya ingin menulis kisah hidup Anda. Bukan untuk sensasi, tapi untuk menginspirasi orang lain. Dika menatapnya lama, lalu tersenyum. Baiklah, tapi tolong tulis satu kalimat di awal cerita itu. Satu saja. Apa itu, Tuan? Tulis begini, jawab Dika pelan. Jangan pernah tertawa pada orang yang jatuh, karena bisa jadi Allah sedang menguji hatimu lewat kejatuhannya. Hari itu juga, kisah Dika menyebar luas ke seluruh negeri. Banyak yang menangis membaca bagaimana seorang pria lumpuh dan lusuh bisa bangkit tanpa dendam, hanya dengan keyakinan dan cinta. Nama Dika Pratama menjadi simbol kerendahan hati dan kesabaran. Beberapa bulan setelah itu, Dika berdiri di sebuah acara amal besar. Dengan kaki yang kini sudah pulih sepenuhnya, ia melangkah ke podium. Sorot lampu menyinari wajahnya yang tenang, dan ratusan mata menatapnya kagum. Saya pernah duduk di kursi roda bukan karena kaki saya lemah, katanya membuka pidato. Tapi karena Allah ingin saya belajar bahwa berdiri bukan soal kaki, tapi soal hati. Semua hadirin terdiam. Beberapa menunduk. Ada yang menangis pelan. Saya ingin kalian tahu, lanjut Dika. Jika kalian melihat seseorang yang jatuh, jangan tanya kenapa ia jatuh, tapi ulurkan tangan agar ia bisa berdiri lagi. Karena bisa jadi, hari ini dia yang jatuh, besok giliran kita diuji. Tepuk tangan bergema. Nadia yang duduk di barisan depan menatap suaminya dengan air mata haru. Dalam hati, ia berbisik pelan. Ya Allah, aku bersyukur telah kau pertemukan dengan suami yang kau kuatkan bukan dengan harta, tapi dengan iman. Dan malam itu, di atas panggung, di hadapan ratusan orang, Dika menatap langit lalu menutup matanya sejenak. Terima kasih, ya Allah. Engkau turunkan aku ke tanah agar aku tahu caranya bersujud. Cahaya lampu menyorot wajahnya, lembut seperti sinar keikhlasan. Dan di antara tepuk tangan yang panjang itu, dunia menyaksikan bahwa kehinaan bisa menjadi pintu kemuliaan, jika dijalani dengan sabar dan percaya kepada Allah yang Maha membolak-balikan nasib.